Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Kita dijauhkan dari seluruh musibah, penyakit, dan mara bahaya. Dan kita selalu dijadikan orang yang beruntung, kapanpun dan dimanapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan doa, yaitu doa yang berfungsi untuk pengobatan segala penyakit. Dan ini dari Nabi Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir yang satu ini unik teman-teman, berbeda dengan doa-doa yang lain. Karena doa ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan penyakit. Artinya, pengobatan ini melalui media komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dua arah antara kita dengan penyakit yang kita obati. Lalu di sini muncul pertanyaan, loh, penyakit kok diajak ngomong? Penyakit kok diajak komunikasi? Apakah mungkin kita makhluk berakal, bernyawa, sedangkan penyakit tidak berakal, tidak bernyawa? Jangan salah paham teman-teman, dan jangan salah pengertian tentang benda-benda yang ada di alam semesta ini. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu, baik itu benda, artinya benda padat atau benda cair yang tidak memiliki nyawa atau akal, maupun makhluk hidup yang memiliki nyawa atau akal, baik manusia, binatang-binatang yang lain, dia sebetulnya bisa berkomunikasi dengan kita, tentunya dengan bahasa masing-masing dan dengan cara masing-masing. Nah, semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maharaja, yang memiliki sifat maha suci, yang memiliki sifat maha perkasa, yang memiliki sifat maha bijaksana. Mereka semua, baik makhluk yang berakal, yang bernyawa, maupun yang tidak berakal, maupun yang tidak bernyawa, mutlak semuanya bertasbih kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini memiliki nyawa, bisa berkomunikasi, bisa berbicara, tentunya dengan bahasa masing-masing. Oleh karena itu, jangan abaikan komunikasi kita dengan seluruh alam semesta ini. Misalkan, kita di rumah masak nasi, lalu kita berkomunikasi dengan nasi. Wahai nasi, jadilah engkau berkah, jadilah engkau yang menyehatkan. Maka nasi itu akan merespon kalimat yang kita ucapkan atau melalui komunikasi batin. Nah, ini teman-teman, ternyata komunikasi baik melalui lisan maupun melalui batin dengan seluruh benda-benda di alam semesta ini perlu kita lakukan teman-teman. Dan Rasulullah sendiri juga melakukan hal itu. Ini kita bisa mengambil contoh. Misalkan pada saat kita masuk dan keluar masjid, kita dianjurkan untuk masuk dan keluar masjid melalui pintu yang berbeda. Apa tujuannya? Yaitu supaya benda yang kita sentuh, yang kita lewati, yang kita lihat, ini lebih banyak, bukan hanya satu. Dan benda-benda tersebut merespon segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan abaikan komunikasi dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, sebagai contoh lagi, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan tentunya hadis ini sahih, yaitu tentang batang pohon kurma
yang dulu biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berkhutbah. Namun pada saat mimbar sudah selesai dibangun dan digunakan, ditaruh di masjid, lalu Rasulullah berpindah di mimbar tersebut pada saat berkhutbah, tidak lagi bersandar di kurma yang biasa digunakan oleh Rasulullah. Lalu batang kurma tersebut menangis. Nah, suaranya seperti unta yang sedang melahirkan. Lalu Rasulullah sadar bahwa tangisan ini adalah tangisan sebuah rintihan, karena dulu biasa digunakan oleh Rasulullah, lalu ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendekat ke batang kurma tersebut yang dulunya biasa digunakan untuk bersandar oleh Rasulullah, dan meletakkan kedua tangan beliau ke batang kurma tersebut. Dengan komunikasi batin Rasulullah dengan batang kurma tersebut, lalu batang kurma diam, tidak jadi menangis, karena merasa damai, merasa bahagia sudah diperhatikan oleh Rasulullah SAW melalui kontak batin, melalui komunikasi batin. Nah, semua ini dilakukan dengan media komunikasi atau kontak batin. Nah, kemudian di era-era modern ini juga pernah terdapat hasil penelitian, yaitu berkaitan dengan air yang diteliti oleh Dr. Emoto dari Jepang, di mana beliau menyiapkan 2 wadah air. Kemudian semuanya diisi air, yang satu didoakan dan diucapkan dengan kalimat-kalimat positif, sedangkan yang satu ini dilontarkanlah kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat negatif. Apa yang terjadi? Air yang mendapat kalimat-kalimat positif dan doa-doa di situ memiliki molekul yang berbentuk kristal yang cantik, artinya merespon dengan doa dan ucapan-ucapan positif tersebut. Sedangkan air yang diumpat atau dikatakan kotor atau negatif, ini menjadi molekul yang teracak-acak dan tidak beraturan, tidak lagi cantik. Ini menunjukkan bahwa setiap benda di alam semesta ini merespon apa yang kita ucapkan. Sehingga alangkah baiknya apapun yang kita lihat, yang kita sentuh, kita ucapkan, baik melalui lisan maupun batin, dengan ucapan-ucapan positif atau baik. Nah, salah satu yang bisa kita ajak komunikasi adalah penyakit. Pada saat kita mengobati penyakit apapun, baik pada diri sendiri maupun orang lain, maka juga bisa kita menggunakan cara komunikasi interpersonal, yaitu antara kita dengan penyakit tersebut, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan silahkan nanti diamalkan. Nah, doa ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamtu alaiki ayyatuhal illah bi'izzati izzatillah wa bi'azamati azamatillah wa bijalali jalalillah wa biqudrati qudratillah wa bisultani sultanillah wa bila ilaha illallah wa bima jara bihil qalam min indillah wa bila haula wala quwwata illa billah illang sorofti, yang artinya, aku bersumpah kepadamu wahai penyakit, dengan kemuliaan Allah dan dengan keagungan Allah dan dengan kegagahan Allah atau kebesaran Allah dan dengan kekuasaan Allah dan dengan kerajaan Allah dan dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan apa yang telah ditulis oleh kolam atau pena yang diciptakan oleh Allah dari sisi Allah, dan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, kecuali engkau pergi. Jadi kalimat ini memiliki makna, yaitu komunikasi dengan penyakit. Jadi kita mengobati penyakit tapi dengan cara berkomunikasi 2 arah atau komunikasi interpersonal antara kita dengan penyakit. Oleh karena itu, jika kita amalkan doa ini,
penyakit apapun, baik yang ada dalam diri kita sendiri maupun pada saat kita mengobati orang lain, apapun itu, penyakit medis maupun penyakit non medis, insya Allah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, silahkan doa Nabi Khidir ini diamalkan, yaitu dengan cara berkomunikasi dua arah, yaitu berkomunikasi dengan penyakit itu, kita suruh pergi, kita suruh meninggalkan jasad yang ia tempati. Dengan begitu, maka orang tersebut akan segera sehat walafiat. Nah, silakan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.